Sungguh kami ucap syukur untuk hari ini. Kami boleh berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Dalam segala kondisi kami apapun itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau duduk diam saat ini di hadirat-Mu. Biarlah atmosfer kasih-Mu melingkupi kami di tempat ini. Melingkupi setiap hati, setiap pikiran tanpa terkecuali. Atmosfer damai-Mu ada di tempat ini. Atmosfer sukacita-Mu beserta kami. Terlebih lagi hadirat-Mu yang begitu indah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mimbar ini milik-Mu, gereja ini milik-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang Engkau hendak sampaikan buat kami di sini masing-masing. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan melepaskan kami dari segala yang bukan berasal daripada-Mu. Kami ingin hidup terus mendekat pada Engkau. Kami ingin hidup terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu Saudara, sejarah-sejarah yang kelam dan suram itu tercatat dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya adalah saat terjadinya perang. Saat terjadinya perang dunia yang mengorbankan begitu banyak jiwa. Mengakibatkan begitu banyak penderitaan. Duka akibat kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Belum lagi luka akibat perang, kesakitan akibat fisik yang terluka, atau bahkan mungkin anggota tubuh yang hilang akibat perang-perang itu. Harus ditanggung mungkin seumur hidup. Dan masih banyak lagi. Nah, banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan izinkan terjadinya perang yang begitu menyengsarakan manusia? Kenapa? Bahkan pertanyaan ini menjadi salah satu dari orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, untuk mempertahankan keyakinannya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan bisa sampai mengizinkan terjadinya perang? Saya pun dulu termasuk salah satu yang bertanya. Saya percaya adanya Tuhan, tapi saya juga bertanya, kenapa Tuhan izinkan terjadinya perang yang begitu menyengsarakan begitu banyak manusia? Sampai akhirnya saya temukan kebenaran bahwa hal-hal tersebut, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dunia ini, itu adalah akibat dari keputusan yang salah dari manusia. Keputusan yang salah yang dihasilkan oleh kehendak bebas yang Tuhan berikan, anugerahkan buat ciptaannya manusia. Tuhan memang memberikan kehendak bebas bagi manusia dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Dan itu mengandung resiko yang besar jika kehendak bebas itu tidak digunakan dengan bijaksana, tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan dengan benar. Tuhan memberikan kita pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dalam menjalani hidup ini, kita memilih, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan seringkali tidak intervensi lagi. Tidak intervensi lagi. Kadang kita milih salah, tapi Tuhan seakan diam, tidak intervensi. Sama halnya orang tua yang memberikan sepeda motor buat anaknya. Anak itu bebas mau dipakai dengan
dikendarai dengan baik dan benar, mengikuti aturan di jalan, atau dipakai kebut-kebutan, atau tidak dipakai, diletakin aja di depan rumah. Itu pilihan. Nah, sama, Tuhan pun memberikan kita kehendak bebas, pilihan-pilihan, dan kita bebas menggunakan pilihan-pilihan itu dalam hidup ini. Ya. Nah, kehendak bebas manusia seringkali tidak hanya mempengaruhi kehidupan dirinya sendiri, tapi kehendak bebas itu, pilihan-pilihan yang dibuat oleh setiap individu, itu juga mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi kehidupan sesamanya. Pilihan yang seorang individu buat bisa memberikan dampak positif, tapi bisa juga memberikan dampak yang negatif atau yang merugikan bagi sesamanya. Mempengaruhi nasib dari sesama manusia. Nah, perang-perang yang terjadi tadi, perang dunia pertama, perang dunia kedua, lalu perang yang sedang berlangsung saat ini, itu adalah dampak buruk dari keputusan yang salah, efek dari kehendak bebas yang salah digunakan. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara, atau beberapa pemimpin negara memutuskan, dengan pilihannya mereka memutuskan, mereka memilih untuk berperang. Dan perang itu akhirnya membawa dampak buat orang lain, buat sesama manusia, buat rakyat banyak. Penderitaan yang begitu mendalam, kerugian yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Satu keputusan yang salah dari kita itu bisa merugikan orang lain. Satu kehendak bebas kita yang salah kita gunakan bisa berdampak buruk bagi orang lain atau sesama kita. Nah, kita pun kadang-kadang menjadi korban, Bapak Ibu Saudara, akibat keputusan yang salah atau pilihan yang salah dari seseorang. Kita pun kadang menderita kerugian, menderita akibat keputusan atau kehendak bebas yang salah digunakan oleh orang lain. Efeknya ke kita. Siapa di sini yang belum pernah menjadi korban akibat keputusan yang salah dari orang lain? Ada? Ya, ada. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, keputusan yang benar atau kehendak bebas yang kita gunakan dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana akan memberikan dampak positif, memberikan keuntungan, dan memberkati sesama kita. Amin. Yes. Nah, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu apa? Kita perlu nempel terus sama yang empunya kehendak bebas ini. Supaya apa? Supaya kita mendapat panduannya. Panduannya dalam mempergunakan kehendak bebas, mempergunakan pilihan-pilihan kita, menghasilkan keputusan-keputusan yang sebaik-baiknya. Menghasilkan keputusan yang sebaik-baiknya dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, kita semua buat keputusan dalam hidup sehari-hari. Ya. Ambil contoh. Kita memutuskan apa yang mau kita makan dalam satu hari. Nanti siang, nanti malam mau makan apa ya? Ada yang bilang, bukan saya putuskan, istri yang masak soalnya. Atau anak-anak, bukan saya yang putuskan kok, yang putuskan mama yang masak, atau papa yang masak. Nah, itu contoh yang sangat baik, sangat tepat, bahwa keputusan atau pilihan seseorang itu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi sesamanya. Keputusan seorang istri, keputusan seorang ibu mempengaruhi. Hari ini makannya tumis pare atau brokoli casapi misalnya. Keputusan seorang ibu, seorang istri mempengaruhi kesehatan anak-anaknya, suaminya. Nah, kembali ke perang dunia tadi. Saat perang dunia pertama itu berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918, 4 tahun. Ada satu kisah heroik
Kisah haru ini mengenai seekor burung, Bapak Ibu Saudara. Burung merpati. Nah, nama burung merpati ini adalah cher ami. Cher ami ini dari bahasa Prancis. Cher artinya tersayang, ami artinya teman. Jadi teman tersayang. Cher ami. Nah, cher ami ini merupakan burung merpati yang menyelamatkan hampir 200 prajurit di medan pertempuran saat Perang Dunia Pertama itu. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya seekor burung itu bisa menyelamatkan nyawa begitu banyak manusia? Tugas cher ami adalah sebagai merpati pos. Dia membawa pesan komunikasi di Angkatan Darat Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 4 Oktober 1918 itu sudah di penghujung perang. Mayor Charles White Whittlesey, ya, dia seorang tentara Amerika Serikat dan lebih dari 550 orang itu terjebak di wilayah musuh. Di wilayah musuh di daerah hutan Argonne di Prancis, ya. Tanpa makanan dan tanpa amunisi. Ya, ada 550 orang terjebak di wilayah musuh. Nah, mereka bukan hanya menghadapi tembakan dari musuh mereka Jerman ya waktu itu, tapi mereka juga hadapi tembakan dari teman-teman mereka dari tentara Amerika Serikat, karena mereka nggak tahu tentara Amerika Serikat yang di tempat asalnya itu tidak tahu ada teman-teman mereka sendiri yang terjebak di wilayah musuh, terus ditembaki, ya. Terus menyerang daerah itu, jadi kena ke prajuritnya sendiri. Nah, si pimpinannya Mayor Whittlesey ini kemudian mulai mengirim pesan. Pesannya pakai apa? Pakai burung merpati. Burung merpati pertama dikirim, ya, tapi gagal karena ditembak mati oleh musuh, oleh Jerman. Lalu kirim lagi satu merpati, gagal lagi. Lalu kemudian ada cher ami, seekor merpati lainnya. Nah, cher ami ini juga dikirim dengan sebuah pesan, ditulis di atas kertas bawang, dimasukkan ke dalam tabung di kaki kanannya si merpati ini, si cher ami ini. Pesan itu tertulis sebagai berikut: kita berada di sepanjang jalan yang sejajar dengan 276.4. Artileri kita sendiri menjatuhkan rentetan tembakan langsung ke arah kita. Demi Tuhan, hentikan itu. Nah, pesan itu ditulis di kertas bawang, kemudian dibawa oleh cher ami, si burung merpati ini. Nah, cher ami terbang, ya, pasti juga ditembaki oleh tentara Jerman, ya. Nah, setelah beberapa detik dia sempat tertembak jatuh, tapi berhasil terbang lagi. Ia tiba, lalu setelah menempuh perjalanan 40 km, dia tiba di markas divisi dalam waktu 25 menit, Bapak Ibu Saudara. Nah, ia tertembak di mana? Ia tertembak di dadanya, dia kehilangan penglihatannya di satu mata, dan kakinya hanya tergantung pada uratnya. Burung merpati ini. Nah, pesan yang dibawa cher ami pun berhasil mencapai markas sekutu dan penembakan dihentikan seketika. Ya, ini cher ami, ya, burung merpati. Nah, pesan tersebut memberikan lokasi di mana batalion yang hilang itu, yang tersesat itu. Tadi ada poin 276.4 itu posisinya. Dan informasi ini kemudian memudahkan penyelamatan terhadap mereka yang hampir berjumlah 200 orang pada tanggal 7 Oktober. Nah, kemudian pada tanggal 13 Juni 1919, kurang lebih 9 bulan setelah kejadian itu, cher ami karena luka-lukanya mati di New Jersey, ya, akibat sejumlah luka yang dia dapatkan selama misi terakhir di Prancis tadi. Tubuhnya kemudian diawetkan, lalu dipajang di
Museum Nasional Sejarah Amerika, Smithsonian National Museum of American History di kota Washington DC. Nah, ini kisah heroik mengenai seekor merpati pembawa pesan. Dia dipajang, ya, tubuhnya diawetkan kemudian dipajang di Museum Nasional Sejarah Amerika. Mungkin bisa ditunjukkan fotonya. Ya, kaki kanannya tadi kan sudah hampir putus ya. Nah, inilah si merpati Sher Ami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya adalah pembawa pesan kepada sesama kita. Pesan yang juga akan menyelamatkan sesama kita. Ketika Tuhan memilih kita dan ketika kita berkeputusan untuk menjadi seorang Kristen, seorang percaya, maka inilah tugas dan tanggung jawab kita yang sebenarnya. Tugas dan tanggung jawab yang terutama di samping pekerjaan rutinitas kita lainnya, ya Bapak Ibu Saudara, di samping pekerjaan rutinitas kita sehari-hari. Setiap orang percaya adalah manusia-manusia istimewa yang Tuhan panggil untuk menjalankan misi. Misi ini, kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, tentara-tentaranya Tuhan di muka bumi ini. Nah, kita tahu kehendak Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus itu bukan melulu hanya serupa karakternya, ya, sifatnya, tapi juga serupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat 2000 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia melayani di dunia ini? Tuhan Yesus memberikan kabar Injil. Tuhan Yesus memberikan kabar sukacita, memberikan kabar kebenaran dari surga. Nah, jadi kita selain serupa dengan Kristus, itu serupa dengan karakternya, kita juga meneladani, mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu sebagai pembawa pesan kebenaran bagi orang-orang sekitar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yes. Nah, pembawa kabar kebenaran itu bukan berarti pembawa khotbah di atas mimbar ini saja, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya salah satu dari sekian banyak cara. Bahkan mungkin cara yang paling efektif itu ada pada namanya mimbar-mimbar kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Dalam mimbar-mimbar kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Nah, mimbar pelayanan kita dalam melayani, dalam menyampaikan kabar Injil, kabar sukacita, kabar kasih, kabar kebenaran, itu adalah saat kita ada di luar sana. Saat kita di sekolah, saat kita di tempat kerja, di kampus, di tempat usaha, di toko, di restoran, dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai profesi kita. Ya. Kita semua di sini tanpa terkecuali itu punya namanya mimbar kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Nah, dalam profesi kita di masyarakat, itulah mimbar pelayanan kita. Nah, tapi selain itu Bapak Ibu Saudara, selain itu dalam rutinitas, selain rutinitas kita sehari-hari, ya, kita pun bisa dipakai Tuhan bagi sesama kita. Misalnya kita sedang makan di luar, misalnya kita sedang berekreasi, kita sedang bertemu dengan banyak orang, lagi ada acara misalnya. Contohnya, saat parkir kita ketemu namanya tukang parkir, kita ketemu dengan karyawan toko tempat kita berbelanja, kita ketemu dengan mbak atau mas kasir, ya, tempat kita membayar dan sebagainya. Nah, dengan orang-orang seperti itu Tuhan juga izinkan kita berinteraksi. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin kita pun menjadi pembawa kabar kebenaran bagi mereka. Atau setidaknya Bapak Ibu Saudara, kita membawa atmosfer kasih bagi mereka.
Kita bawa atmosfer kasih dari surga bagi mereka. Kehadiran kita, mereka rasakan ada damai, ada kasih, ada sukacita. Nah, kita mungkin tidak pernah tahu tindakan kita sekecil apapun itu bisa mempengaruhi orang lain, ya. Bisa menjadi berkat bagi mereka, tindakan sekecil apapun, atau bisa juga jadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka. Ingat tadi, satu pilihan atau keputusan yang kita ambil dapat berefek, berimbas kepada orang lain, ya. Nah, keputusan kita untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, keputusan kita untuk melakukan satu tindakan, keputusan kita untuk mau tetap tersenyum atau pasang muka masam misalnya, itu memberi pengaruh bagi orang-orang sekitar kita, pengaruh bagi orang-orang di mana kita berinteraksi, ya. Bisa pengaruh positif, bisa juga negatif. Nah, seorang pelayan toko misalnya, seorang pelayan restoran yang sudah lelah melayani para pelanggan, para pembeli, pasti diberkati dengan senyuman kita, atau setidaknya ucapan terima kasih dari kita, sapaan lembut dan sopan dan penuh kasih dari kita. Mereka diberkati, Bapak Ibu Saudara. Sekedar ucapan terima kasih yang tulus, ya, eye contact. Kadang kita nggak lihat mas-mas, mbak-mbak yang ada di luar sana. Eye contact dan kita senyum pada dia, ucapkan terima kasih atas pelayanan atau bantuan yang telah dia berikan. Itu bisa memberkati dia loh, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa memberkati dia yang sudah seharian lelah melayani, bekerja. Dia akan merasa pekerjaannya dihargai. Dia akan merasa itu sebagai suatu semangat bagi dia. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, kita menghadirkan yang namanya atmosfer kasih kepada mereka. Nah, itulah salah satu mimbar pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mimbar kehidupan kita sehari-hari. Satu kesaksian, saya adalah salah satu contoh jiwa yang dituai dari mimbar kehidupan yang ditunjukkan oleh seorang Kristen. Salah satu pertimbangan saya mengapa saya menjadi seorang Kristen, seorang percaya, berpindah dari latar belakang agama sebelumnya, kepercayaan sebelumnya, itu sebenarnya dampak dari satu hal yang saya lihat dari hidup seorang Kristen. Nah, orang Kristen itu adalah kakak pertama saya dan suaminya. Kakak pertama saya adalah buah sulung, yang orang pertama yang menjadi seorang Kristen di keluarga saya. Keluarga saya dari latar belakang kepercayaan Chinese pada umumnya. Saat kuliah dulu di Jakarta, saya kos. Kemudian saat libur kuliah, mau kembali ke liburan ke Kalimantan, biayanya cukup besar buat saya waktu itu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sering berkunjung ke rumah kakak saya dan cihu saya. Mereka tinggal di kota Cilegon. Cilegon itu kurang lebih 2 jam dari Jakarta dengan perjalanan darat. Saya senang bisa ke rumahnya karena bisa makan masakan kakak saya, masakan rumah, dan menikmati bersantai di rumahnya. Nah, saya waktu itu, saya belum menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu melihat kehidupannya kok begitu tenang ya. Masalah ada, ya. Masalah kecil, masalah besar. Tetapi setiap ada masalah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat, saya menyaksikan mereka selalu berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Masalah kecil, masalah besar. Kakak saya juga pernah mengalami masalah besar, Bapak Ibu Saudara. Setelah menikah 8 tahun, mereka belum dikaruniai anak. Sudah menikah 8 tahun dan setelah 8 tahun
hamil kakak saya. Dia mengalami keguguran. Padahal sudah ditunggu 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Nah, kakak saya menangis tentunya, pasti bersedih. Tapi saya lihat teman-teman gerejanya datang ke rumah. Ya, saya kan di rumah ya, lagi santai, lagi makan. Datang ke rumahnya dan berdoa. Mereka serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya dengar doanya Bapak Ibu Saudara. Mereka doa bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saya berhenti makan, rencana indah. Keguguran kok rencana indah. Maklum, saya belum jadi orang percaya. Mereka serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu tenang, begitu damai. Sementara saya saat itu Bapak Ibu Saudara, di awal tahun kuliah saya termasuk orang yang khawatiran. Banyak pikiran. Ada masalah kecil aja bisa dipikirin loh, sampai nggak bisa tidur. Atau sampai tidurnya terganggu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, cuma kuliah aja sudah banyak pikiran. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Jadi tidak ada tempat buat saya untuk bersandar. Segala sesuatu beban sendiri, dipikirin sendiri. Sampai akhirnya saya lihat kehidupan kakak saya dan suaminya. Begitu damai. Tidak perlu segala sesuatu masalah jadi beban pikiran sendiri. Ada Tuhan yang Maha Besar. Ada Bapa yang Maha Kasih, menjadi tempat untuk mengadu, untuk berseru. Hidup pun jadi lebih enteng Bapak Ibu Saudara, lebih mudah dan tenang. Nah, itulah salah satu dari pertimbangan saya mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita semua perlu Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak terkecuali. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, yes, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Pegang tangan kami, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu.
dengan contoh hidup, dengan mimbar kehidupan dari kakak saya yang memodelkan hidup yang penuh sukacita, penuh ketenangan, penuh damai yang saya cari selama itu, Bapak Ibu Saudara. Saya menemui Tuhan, sang sumber ketenangan dan kedamaian itu pada saat itu. Nah, betapa perkataan, perbuatan kita, model hidup kita, sekecil apapun, itu bisa menjadi berkat dan mempengaruhi keselamatan sesama kita. Begitu juga doa kita, Bapak Ibu Saudara. Doa kita pun bisa menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasih. Saya percaya kakak saya ini pun berdoa untuk saya waktu itu, agar saya mengenal dan mengalami Tuhan. Ada kuasa dalam doa-doa kita. Ada kuasa dalam doa-doa kita. Jangan anggap remeh, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir sekedar memejamkan mata, berkata-kata, sampaikan kepada Tuhan 1-2 kalimat sederhana. Ada kuasa dalam doa kita. Tahun lalu saya bertemu dengan seorang traveler yang sedang traveling ke Bali. Dia berasal dari Inggris, tapi dia seorang yang berkebangsaan Pakistan. Dia tinggal di kota Birmingham di Inggris. Keluarganya, orang-orang Pakistan adalah keluarga beragama yang taat. Tetapi dia sendiri, dia sampaikan kepada saya, dia adalah seorang ateis. Nah, saya sempat beberapa kali makan siang bareng dengan dia. Dan dari percakapannya dia menyebutkan dirinya seorang ateis, seorang yang tidak percaya adanya Tuhan. Saya tidak langsung injili dia waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Bisa kaget dia, kabur nanti. Nah, dengan hikmat dari Tuhan, setelah beberapa kali ngobrol ya, saya akhirnya bisa masuk ke dalam percakapan mengenai Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, ada satu kalimat yang Roh Kudus tuntun saya, arahkan saya untuk saya sampaikan kepada dia. Kalimat itu adalah, saya katakan pada dia sebagai berikut. Dalam diri setiap manusia ada ruang atau rongga yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan oleh apapun. Tidak bisa diisi oleh uang, oleh materi, oleh kekayaan, oleh jalan-jalan, traveling. Dia suka traveling, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa diisi oleh ketenaran, oleh jabatan, oleh status sosial, oleh seks, oleh kenikmatan makanan, bahkan oleh keluarga atau pasangan hidup kita sendiri. Tidak bisa diisi oleh anak-anak atau teman-teman kita atau sahabat kita yang paling baik sekalipun. Tetapi hanya bisa diisi oleh satu pribadi. Ruang kosong itu, rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh satu pribadi, yaitu Tuhan, Sang Pencipta kita. Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa peroleh banyak uang, banyak kekayaan, bisa punya ketenaran yang begitu luar biasa, punya karir pekerjaan yang bagus, tapi semuanya itu tidak mampu untuk mengisi ruang kosong itu. Tetap akan merasa hampa. Nah, mungkin kadang kehampaan itu tidak serta-merta dia rasakan. Kenapa? Karena manusia disibukkan, didistraksi, diganggu, disibukkan oleh rutinitasnya, ya, oleh pekerjaannya, oleh kehidupan keluarganya, sibuk urus keluarga, sibuk urus anak, sibuk dengan jabatannya di kantor, sibuk dalam pekerjaannya, atau mungkin sibuk juga untuk menikmati hidup ini. Nah, namun sesungguhnya ada kehampaan atau kekosongan itu, Bapak Ibu Saudara.
Nah, manusia akan terus merasakan ada sesuatu yang kurang, tidak merasa puas saat ruang kosong itu tidak diisi oleh Sang Pencipta. Kita baca di Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta kita. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Manusia tidak akan merasa puas berapapun tingkat kekayaan yang dia miliki, berapapun tingginya jabatan yang dia punya, berapapun harmonisnya mungkin keluarga yang dia miliki, dia tidak akan pernah puas kalau ruang kosong itu belum diisi oleh Sang Penciptanya. Nah, dikatakan di sini, bahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah, salah satunya adalah kehadiran Tuhan Sang Pencipta. Maka mereka akan dipuaskan. Dipuaskan artinya apa? Udah penuh, ruang rongga itu yang kosong itu terisi. Ya. Yang lain-lain sudah gak ada artinya, karena sudah terisi oleh Sang Pencipta. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah ruang kosong kita, pasti ruang kosong kita sudah diisi oleh Tuhan, tapi berapa persen? Berapa persen Tuhan menempati ruang kosong yang memang diperuntukkan khusus untuk Dia, Sang Pencipta kita? Apakah 30%, 60%, 70%? Kalau kita masih belum puas dengan kehidupan kita, dengan dunia ini, artinya masih ada yang salah. Ruang kosong kita masih belum penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Nah, kembali ke teman saya tadi, ternyata saat dia mau melanjutkan lagi perjalanannya dari Bali, dia berencana terbang lagi ke Jepang waktu itu. Kita sempat ketemu lagi, dan dia sampaikan kalimat yang begitu mengejutkan saya. Dia sampaikan bahwa apa yang saya katakan pada dia, kalimat saya, bahwa dalam diri setiap manusia ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan Sang Pencipta. Itu begitu mengiang-ngiang di pikirannya. Lalu dia mulai berpikir, benar juga ya. Lalu dia katakan bahwa dia seorang ateis. Dia katakan sendiri, jumlah orang ateis di dunia ini kan minoritas Bapak Ibu Saudara. Mayoritas manusia di dunia ini percaya adanya Tuhan. Nah, dia katakan, jadi kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin yang benar itu adalah yang jumlahnya sedikit. Pasti yang kemungkinan besar benar adalah yang menjadi keyakinan mayoritas orang di dunia ini, bahwa Tuhan itu ada. Dia pun melanjutkan perjalanannya, dan saya doakan dia juga Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam tahun yang baru ini, kita masuki bulan Februari, bulan Januari begitu cepat kita lalui. Sudah masuk bulan kedua tahun 2025. Nah, 1 tahun ke depan ini, mari kita isi dengan mengemban misi Tuhan sebagai merpati pembawa pesan kabar kebenaran bagi sesama kita. Sembari kita berjuang Bapak Ibu Saudara, sembari kita berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus, berjuang untuk agar karakter kita semakin
diubahkan, semakin serupa Yesus. Buah-buah roh kita semakin tumbuhkan, besarkan, dan menjadi buah yang manis. Kita menjadi prajurit Tuhan, membawa misi pesan Tuhan bagi dunia ini. Kita juga mendoakan jiwa-jiwa yang kita kasih, yang kita rindu, dia juga mengenal kebenaran itu. Ada kuasa dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ambil waktu dalam 1 tahun ke depan ini untuk kita bisa membawa atmosfer kasih bagi orang-orang yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kita. Menjadi pembawa atmosfer damai, ketenangan, sukacita buat mereka. Mereka yang adalah kerinduan Allah juga untuk diselamatkan. Dan pada akhirnya berkumpul bersama-sama dengan Sang Pencipta di langit baru, bumi yang baru. Dan seperti Share Ami tadi, Merpati pembawa pesan tadi, dalam misinya itu dia terluka, Bapak Ibu Saudara. Dia dihantam tembakan, kehilangan anggota tubuhnya. Ya, pada saat menjalankan misi itu kaki kanannya tertembak dan nempel, cuma satu urat aja yang nempel. Tapi apakah dia menyerah? No. Ada pengorbanan yang dia lakukan demi keselamatan para prajurit Amerika itu. Serami tidak peduli dengan keadaan atau kondisinya. Dia tidak pusingkan itu. Dia terus terbang untuk membawa pesan itu sampai ke markas besar. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama nanti. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Garis bawahi ini Bapak Ibu Saudara, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita semua prajurit Allah, benar? Angkat tangan yang prajurit Tuhan. Artinya kita tidak lagi memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan. Ya, tetap kita kerja dengan tanggung jawab. Kita tetap jalankan kewajiban kita dalam hidup ini. Tapi kita tidak pusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan. Tidak memusingkan itu artinya apa? Tidak banyak pikiran tentang itu, tidak khawatir soal itu, tidak takut soal itu, dan tidak mengeluh soal itu. Apakah Serami menderita? Iyalah, pasti Bapak Ibu Saudara. Luka kena tembakan. Sakit sekali. Tapi dia tidak menyerah. Apakah kita dihantam masalah hidup, persoalan, penderitaan, sakit? Pasti sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak pusingkan diri kita dengan hal itu. Tidak pusingkan artinya tidak fokus pada itu. Ada hal lain yang kita fokuskan. Serami, burung tadi, tidak menyerah. Dia juga tidak manja. Ya, tidak manja. Jatuh tapi dia terus terbang dalam kesakitan. Kita pun seharusnya demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak memusingkan lagi keadaan atau kondisi kita atau masalah kita. Tidak memanjakan diri atau mengasihani diri sendiri. Tidak tenggelam dalam masalah atau kondisi kita. Tapi yang kita pusingkan hanya satu. Bagaimana agar
rencana Tuhan, agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita dan dalam hidup sesama kita. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Yang kita pusingkan hanya satu, yang kita fokuskan hanya satu. Bagaimana agar tujuan atau misi Tuhan terselesaikan dalam hidup kita, melalui hidup kita, melalui hari-hari kita. Ada pengorbanan yang kita berikan untuk menjalankan misi dari Tuhan buat kita di dunia ini. Mau Bapak Ibu Saudara jalankan misi setahun ke depan ini? Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya undang worship leader, singers, dan choir. Ada pengorbanan yang kita berikan saat kita menjalankan misi ini, menjalankan kehendak Tuhan. Ada pengorbanan yang kita lakukan saat kita menjaga atmosfer kasih tetap ada dalam diri kita. Ada pengorbanan yang kita lakukan saat kita menjaga atmosfer ketenangan, atmosfer sukacita dalam diri kita. Salah satu pengorbanan lainnya adalah kehidupan yang kita jaga terus suci dan murni di hadapannya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara mengalahkan daging kita. Tidak mudah untuk kita hidup tidak nyaman, menyalipkan daging kita, keinginan daging kita. Tapi itulah salah satu pengorbanan yang harus kita lakukan untuk bisa menjalankan misi yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi bejananya yang mengalirkan hadirat dan kasih-Nya kemanapun dan dimanapun kita berada. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara, selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Katakan sebagai doa kita, aku bersedia Tuhan. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidupku. Biar ini jadi resolusi tahun baru, tahun yang baru ini. Kami mau fokus hanya pada kehendak-Mu Tuhan, selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Ku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus, pokok keselamatanku. Urapi kami semua Tuhan, jadikan kami alat-Mu, memancarkan kemuliaan-Mu di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Angkat tangan kita. Itu dapat memancarkan kemuliaan
Tuhan. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam hidupku, yaitu kerinduan kami Tuhan. Bantu kami ya, tolong kami dalam segala perkara, selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku, mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Katakan sama-sama, itu dapat memancarkan kemuliaanmu seperti Yesus, pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Minggu dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus, pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Biar musik saja terus mengalir. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, teladan kami, dan Roh Kudus yang terus menuntun kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Semua kami butuh Engkau. Dan setiap manusia di muka bumi ini butuh Engkau. Kekosongan kami, kehampaan kami hanya bisa diisi oleh Engkau Tuhan. Dan kami mau isi sepenuh-penuhnya setiap hari kami. Minum air sungai kehidupan-Mu, sehingga kami pun puas. Tuhan, kami gak mau manja. Kami gak mau asal-asalan mengeluarkan kata-kata, bertingkah laku. Karena apapun pilihan kami, sekecil apapun pilihan itu, keputusan kami, kehendak bebas yang Engkau anugerahkan buat kami harus pakai dengan baik, benar, dan bijaksana. Karena kami tahu pilihan kami, model hidup kami, keputusan kami mempengaruhi jiwa-jiwa. Keputusan kami, pilihan kami mempengaruhi bahkan keselamatan jiwa-jiwa. Jangan biarkan kami jadi batu sandungan buat sesama kami, tapi biarkan kami menjadi berkat. Jadikan kami alat-Mu, prajurit-prajurit-Mu yang menghadirkan atmosfer kasih dari surga. Jadikan kami alat-Mu yang menghadirkan atmosfer sukacita, atmosfer ketenangan, atmosfer kedamaian buat orang-orang sekitar kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dari hari ini sampai seterusnya, sepanjang tahun 2025 ini. Kami ingin berkomitmen untuk menjalankan misi-Mu, menjadi pembawa atmosfer hadirat-Mu, pembawa atmosfer surga, kerajaan surga di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu. Biarlah itu terus berrema dan memberi semangat dan motivasi buat jemaat-Mu,
untuk terus hidup mendekat kepada Engkau, untuk terus hidup turut kehendak-Mu, untuk terus hidup dalam pembaharuan karakter pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang berusaha, yang bisnis, yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Berkati keluarga-keluarga ya Tuhan. Dan terlebih lagi berkati hari-hari kami untuk terus nempel sama Engkau, Sang Pemberi kehendak bebas itu, sehingga kami tepat membuat pilihan dan keputusan yang benar dan bijaksana sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan untuk duduk kembali.